Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha amma ba'd. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita tentang praktik ibadah. Sebagaimana yang lalu kita sudah coba untuk mengoreksi bacaan-bacaan sholat kita, makhorijul huruf yang harus kita terapkan dalam membaca bacaan sholat. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, kalau makhorijul huruf kita salah dalam melakukan bacaan sholat, maka sholat kita akan ditolak atau tidak diterima. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan, nanti di akhirat ada orang yang mempersembahkan amalan sholatnya, tapi Allah campakkan ke wajahnya karena tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Bisa jadi karena salah bacaannya, atau bisa salah waktunya, atau bisa salah gerakannya. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk mengoreksi atau mengajarkan kembali bagaimana makhorijul huruf dalam bacaan-bacaan sholat yang selalu kita baca. Hari ini kita akan bicara masalah gerakan sholat. Ya, kita akan coba membenarkan gerakan sholat kita yang selama ini kita kerjakan. Diawali dalam sholat itu berdiri biasa, ya, berdiri biasa, tangan di kiri dan di kanan badan kita. Kaki kita, tapak kaki kita tidak rapat dan tidak terlalu jarang. Biasa saja, bagaimana kita berdiri, ya begitu kita berdiri biasa ya, tidak dirapatkan dan tidak dijarangkan, biasa saja berdiri biasa. Kemudian kita angkat tangan kita. Ini sejajar bahu ya. Boleh sejajar bahu. Ya, boleh sejajar bahu, kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan posisi tangan kita boleh bersedekap di atas dada ya. Ini gerakan yang pertama. Berdiri biasa. Kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat tangan sebatas bahu, kemudian meletakkan sedekap tangan kita di atas dada. Tapi boleh juga, dan ini sering kita lakukan, dalam takbiratul ihram itu tangan kita sejajar dengan telinga. Nah, ini dia ya. Jadi tangan kita sejajar dengan telinga. Bahkan boleh kita menyentuh anak kuping kita, anak telinga kita, sehingga kita merasa yakin bahwa sejajar tapak tangan kita ini sejajar dengan telinga, dan tapaknya ini menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Dia terbuka begini, dan jari-jarinya tidak begitu dirapatkan dan tidak begitu dijarangkan. Biasa saja. Tangan biasa saja, ya. Diangkat Allahu Akbar. Sambil membaca Allahu Akbar. Jadi seperti Bapak bilang tadi, boleh sejajar dengan bahu, boleh juga sejajar dengan telinga. Biasanya perempuan yang sejajar dengan bahu karena dia memakai mukena atau telekung, sehingga agak sulit mungkin mengangkat tangannya sejajar dengan telinga. Tapi laki-laki dan perempuan boleh saja sejajar dengan bahu, boleh juga, dan sejajar dengan telinga dibolehkan juga sambil membaca takbiratul ihram. Kemudian sedekap. Sedekap itu boleh di atas dada seperti ini, dan tangannya seperti ini. Diletakkan aja tangan kanan di atas tangan kiri, dah diletakkan aja. Nah, seperti gambar yang pertama ini, letakkan saja ya tangan kanan kita di atas tangan kiri. Atau kita boleh menggenggam pergelangan tangan kita. Nah, kita genggam pergelangan tangan kita sehingga jari telunjuk kita memanjang, boleh ya. Nah, di pergelangan tangan kiri, boleh ya. Boleh. Kalau ini di tapak tangan itu kita letakkan. Tapak tangan di atas punggung tapak tangan kiri ya. Atau yang kedua,
menggenggam pergelangan tangan kita sehingga telunjuk kita memanjang seperti ini. Atau seperti ini. Nah, kita pegang atau kita genggam dengan kuat telapak atau pergelangan tangan kita seperti ini. Boleh juga ya. Dan meletakkannya boleh disedekap di atas dada boleh, di bawah dada boleh, atau di bawah pusat juga boleh. Ini masalah sedekap boleh saja ya. Tapi biasanya bagaimana enaknya kita rasa, kalau mau kita letakkan di atas dada, mau kita letakkan di bawah dada, mau atau kita letakkan di bawah pusar kita juga boleh. Tata cara bersedekap seperti ini ya. Itu semua dibolehkan. Ini tentang bersedekap sesudah takbiratul ihram. Selanjutnya gerakan ruku seperti ini. Nah, ini dia ruku ya. Ruku dengan cara menundukkan badan sampai mencapai bentuk tertentu. Jadi posisi ruku ini 90 derajat. Nah, siku 90 derajat. Tangan kita ini jari-jarinya lurus ke bawah, bukan ke samping, tapi lurus ke bawah jari-jarinya, dan memegang lutut kita, bukan memegang tulang kering atau memegang paha kita, tapi tangan kita ini memegang lutut kita. Jadi dia rata begini. Posisi kaki rata ke bawah, posisi badan rata ke samping, dan posisi tangan memegang lutut dengan jari-jari ke bawah. Dan mata, pandangan mata ini ke bawah. Pandangan mata ini ke bawah, bukan ke tapak kaki. Ya, pandangan mata bukan ke tapak kaki, tapi pandangan mata ini ke bawah. Nah, ke bawah kita, sehingga posisi badan kita rata 90 derajat. Ini posisi ruku yang benar ya. Selanjutnya iktidal. Nah, iktidal bangkit dari ruku mengucapkan samiallahu liman hamidah. Boleh tangannya sejajar dengan bahu seperti takbiratul ihram, boleh juga tangannya sejajar dengan telinga seperti takbiratul ihram yang kita jelaskan di awal tadi. Boleh seperti ini ya. Jadi dari ruku kita bangkit. Samiallah ya, ingat di awal di pembelajaran kita yang lalu bukan sami Allah tapi samio ain ya, sami Allah, sami Allah, sami Allah, sami Allah. Nah, diulang-ulang ya kalau kita belum lancar. Sami Allahu liman hamidah, tangannya tidak bersedekap. Kalau takbiratul ihram tangannya bersedekap, baik boleh di dada, boleh di bawah dada, atau boleh di perut. Tapi untuk iktidal tangannya rata ke bawah sebagaimana posisi berdiri sebelum takbiratul ihram. Posisi berdiri sebelum kita melakukan sholat. Nah, berdiri begini dia. Ya. Jadi samiallahu liman hamidah, posisi berdiri begini. Tapi sekali waktu nanti mungkin kita ada melihat orang ketika iktidal samiallahu liman hamidah, posisi tangannya kembali bersedekap. Nah, seperti takbiratul ihram. Itu boleh juga, ya, boleh juga. Tapi yang biasa kita lakukan, tangan kita tidak bersedekap, ya, seperti ini. Inilah namanya posisi iktidal. Tapi kalaupun ada orang yang bersedekap, kita lihat ketika samiallahu liman hamidah, itu dibolehkan juga, dan tidak usah dipertentangkan. Pak ya, anak-anak bapak, paham ya? Nah, karena beberapa gerakan sholat, ada beberapa gerakan sholat yang dibolehkan dan itu tidak perlu kita pertentangkan. Tapi yang Bapak ajarkan di sini sebagaimana kebanyakan orang sholat, iktidalnya itu samiallahu liman hamidahnya tangannya ke bawah lurus, posisi seperti orang yang belum sholat ya. Ini tentang iktidal. Selanjutnya gerakan sujud. Nah, sujud ketika kita sesudah iktidal kita sujud. Ketika kita sujud, boleh kita yang pertama lutut kita yang menyentuh tanah atau lantai. Nah, sesudah lutut kita menyentuh lantai, baru tangan kita bersamaan dengan posisi sujud kita. Boleh seperti itu. Boleh juga ketika kita turun untuk sujud, tangan kita dulu menyentuh lantai,
kemudian menyusul lutut, kemudian kita sujud. Itu juga boleh. Jadi yang manapun boleh. Mau lututnya duluan menyentuh lantai, mau tangannya duluan menyentuh lantai, kemudian sujud, itu dibolehkan. Nah, yang tak boleh, kepalanya duluan menyentuh lantai. Itu bisa benjol ya. Tapi kalau lututnya duluan, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi ada juga orang yang melalui sujudnya dengan tapak tangannya terlebih dahulu baru mereka bersujud. Jadi anggota sujud itu yang pertama, jari-jari kaki kita ditekuk. Kemudian dua lutut kita menyentuh lantai. Kemudian dua tapak tangan kita menyentuh lantai. Dan ujung jari tangan kita ini sejajar dengan telinga. Seperti posisi kita takbiratul ihram, dia sejajar dengan telinga. Atau boleh juga posisi tangan kita ini sejajar dengan bahu. Seperti kita takbiratul ihram. Jadi posisi sujud ini ada beberapa cara, seperti yang Bapak awal terangkan. Posisi lutut duluan turun ke lantai boleh. Posisi tangan duluan turun ke lantai boleh. Kemudian sujud. Posisi tangan sejajar dengan kuping boleh, posisi tangan sejajar dengan bahu juga boleh. Dan hidung harus menyentuh lantai dalam sujud. Kalau hidungnya tidak menyentuh lantai dalam sujud, maka sujudnya tidak sah. Jadi jari-jari kaki ditekuk dua-dua, tangan menyentuh lantai dua-dua, hidung dan kening menyentuh lantai. Jadi kening menyentuh lantai, hidung menyentuh lantai, telapak tangan menyentuh lantai, lutut menyentuh lantai, dan jari-jari kaki ditekuk menyentuh lantai. Inilah posisi sujud yang benar ya. Dan badan kita membungkuk seperti ini ya. Paha kita lurus ya. Paha kita tidak dekat ke tumit. Ya, pantat kita tidak dekat ke tumit, tapi pantat kita ini diangkat ke atas, dan sehingga lutut paha kita ini tegak, dia berdiri gini. Nah, jadi posisi paha kita ini tegak berdiri, tidak dekat ke pantat kita, tidak dekat ke lutut. Nah, itu harus diperhatikan dengan benar. Inilah posisi sujud yang benar ya. Selanjutnya duduk antara dua sujud. Namanya duduk iftiras. Tangan kita jari-jarinya memegang lutut. Nah, memegang lutut jari-jari kita. Tidak memegang paha atau memegang lantai. Tapi tangan kita ini memegang lutut sebagaimana posisi kita ketika kita ruku. Nah, bagaimana posisi kita ruku memegang lutut, begitu juga posisi kita duduk iftiras atau duduk antara dua sujud memegang lutut kita ya. Dan kaki kita yang sebelah kanan ditekuk. Jari-jarinya ditekuk ke depan. Sementara kaki kiri kita duduki dan selonjor. Nah, ini ya, perhatikan. Nah, jadi posisi kaki kanan kita ditekuk jari-jarinya, dan posisi kaki kiri kita duduki oleh pantat kita. Kemudian tapak kakinya diselonjorkan seperti ini. Nah, ini namanya duduk iftiros atau duduk antara dua sujud. Dan wajah kita kemana? Mata kita melihat tempat sujud. Mata kita ini melihat tempat sujud, bukan ke depan. Nah, ke depan tak boleh, tapi mata kita melihat tempat sujud. Ini namanya doa iftiras. Sambil kita membaca doa duduk di antara dua sujud. Kemudian ada namanya duduk tawaruk atau duduk tasyahud akhir. Kalau duduk iftiras tadi namanya duduk tasyahud awal. Kalau duduk tawaruk namanya duduk tasyahud akhir. Posisinya tangan kita tetap di lutut, memegang lutut, dan tangan kanan kita menunjuk sambil membaca doa tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi ada ditunjuk gini. Nah, ada telunjuk kita menunjuk ke depan. Posisi mata kita melihat telunjuk tangan kita ini.
Nah, telunjuk tangan kita ini bisa digerak-gerakkan, boleh juga tidak. Nah, kalau dari awal mau kita gerakkan dibolehkan. Kalaupun kita menggerakkannya ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah juga dibolehkan. Jadi yang manapun boleh, mau digerakkan dari awal boleh, mau digerakkan di saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah juga dibolehkan. Dan posisi mata kita melihat telunjuk kita ini. Nah, ini lihat tangannya ini membentuk telunjuk, sementara tangan yang kiri memegang lutut sebagaimana duduk antara dua sujud yang kita terangkan di atas tadi. Dan kaki kanan kita ditekuk seperti biasa. Sementara kaki kiri kita menyilang ke kaki kanan kita. Nah, ini nampak kakinya. Nah, sementara pantat kita duduk langsung ke atas lantai. Nah, itu bedanya dengan duduk antara dua sujud, yaitu duduk iftirosh. Kalau duduk iftirosh, pantat kita ini menduduki kaki kita. Kalau duduk tasahud akhir, pantat kita ini langsung duduk ke lantai dan kaki kiri kita silangkan ke kaki kanan, sementara kaki kanan kita tetap ditekuk ke depan seperti ini. Nah, ini namanya posisi duduk tawaruk atau duduk terakhir, duduk tasawuf akhir. Nah, selanjutnya salam. Nah, salam kita melihat ke kanan dan ke kiri. Pipi kita bisa dilihat orang dari belakang. Jadi kita melihat bahu kita ya. Nah, kita bahu kanan kita lihat dan bahu kiri kita lihat sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah posisi terakhir gerakan sholat kita. Sesudah mengucapkan bacaan-bacaan sholat, kita mengucapkan salam ke kanan dengan melihat sejajar bahu sehingga pipi kita bisa dilihat orang dari belakang ke kanan dan ke kiri. Ini posisi sholat kita yang terakhir. Nah, Bapak, itulah gerakan sholat yang harus kita lakukan seumur hidup kita ketika kita sholat, sehingga sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan selama umur hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.